could run with you. And from what I have heard, you do the same thing too. Everywhere we go, we'll turn to paradise. All I know is that I need you in my life. Let me show you how it feels to roll the dice. You know you want it, just say the word. Oh, oh. Hai guys, sekarang kita udah nyampe di kampus ITB Jatinangor. Jatinangor. Jadi kampus ITB Jatinangor ini terletak di Jalan Soekarno, Jatinangor. Oke Ayo. guys, ikutin kita ya. Let's go. Ya, sekarang kita di Waduk 2. Fungsinya adalah buat nampung air dari atas ke sana nih. Paling dekat sama gerbang nih situnya. Keren kan? Keren. Iya, lo gerang gak sih? Iya. Kita nggak boleh mandi. Mau mandi yuk. Mandi aja nggak boleh. Gak boleh pak. Airnya kotor terus di sini tuh dalam banget gitu. Yang lapar anak kos, itu nggak boleh itu. First side. Kita udah ada di Laptek 1A. Di Laptek 1A buat prodi Rekayasa Hayati dan Rekayasa Pertanian. Terus ada sekre-sekre MJ juga ya? Ya, ada sih. Nah, di sana tuh. Tuh udah. Ikutin kita ya. Ya, ikutin kita lagi. Hai. Hai. Aku Miel. Aku Ninta. Aku Grace. Aku Daus. Sekarang kita lagi ada di depan Prasasti Air Mancur. Terus sekarang ini tuh kita mau jelasin bahwa ini adalah sebagai tanda pengesahan kampus ITB Jatinangor. Jadi kampus Jatinangor ini disahkan pada tanggal 26 Juli tahun 2013. Dan prasasti ini tuh ditandatangani oleh 3 orang penting: Gubernur Jawa Barat, Rektor ITB, dan Menteri Pendidikan. Prasasti dan Air Mancur ini terletak di pertengahan jalan utama ITB Jatinangor, yaitu di depan situ. Dan prasastinya terletak di tengah-tengah 3 pilar batu. Prasastinya yang melintang. Oke, sekarang kita akan pindah tempat. Halo, ketemu kita lagi. Sekarang kita lagi di Laboratorium Rekayasa Sungai dan Angkutan Sedimentasi. Ini labnya FTSL, jurusan TPSDA, Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air. Tuh, ITB tuh keren banget ya, sampai sungai aja direkayasa, sampai ada labnya gitu. Dari luar kita ada kedengaran suara air-air gitu, kayak Iya kak, mau yuk mas, kita masuk. sekian di lab TPSDA-nya. Ayo kita pindah lagi. Bye. Sekarang kita ada di depan Laptek 1B. Itu punyanya TSL lagi ya? Iya, di sini ada 13 kelas. Dan masih buat TPSDA juga. Dan gedung ini digunakan sebagai fasilitasi buat praktikum dan penelitian buat prodi FSL. Dan harus tahu juga, gedung ini tinggi loh. Ada 5 lantai. Wow. Udah kayak asrama coy. Terus sama yuk. Ruang tata usaha. TPSDA. Yang ini pengelolaan infrastruktur air dan sanitasi untuk program studi magister. Ini gedungnya dibangunnya ada 5 lantai. Nah, untuk lantai ke bawah, lantai basement. Oke, kayaknya itu sekian dari Sekian kita. dari kita. Sekian dari kita. Bye bye. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kita berada di Masjid Al-Jabar. Jadi Masjid Al-Jabar ini terletak di Jatinangor, khususnya samping Unpad. Terus Untuk mencapai Masjid Al-Jabar ini kita bisa keluar lewat gerbang utama atau lewat jalan jogging track ya. Selain itu, Masjid ITB Jatinangor yang Al-Jabar ini konon katanya bakal semeriah Masjid Salman gitu. Al-Jabar ini salah satu masjid terbesar di Jatinangor. Nah, di Al-Jabar ini terdapat 2 lantai, yang bawah buat cowok, yang atas buat cewek. Ikhwan, Akhwat. Ikhwan dan Akhwat. Baiklah, itu penjelasan kami mengenai ini tentang Masjid ITB Al-Jabar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang lagi di Laptek
Jadi di lantai 5A ini itu para mahasiswa kesehatan tuh pada kuliah di sini. Coba disorot dulu lantai 5A-nya. Ada di seberang Aljabar. Deket tuh pokoknya bukan seberang ya. Deket sama sekre HMA Selva. Di sekitaran lantai 5A ini banyak banget hutan-hutannya. Nah itu dia dari kita di lantai 5A. Hai, aduh punya salah. Hai. Kita lagi ada di Screen House. Mari kita berjalan-jalan. Jadi kita lagi ada di Screen House. Ini masih ada barang-barang untuk praktikum. Biasanya ini dipakai untuk anak-anak pertanian. Tapi kita lihat lagi ke belakang. Mungkin Ternyata banyak tanaman-tanaman juga di sini. Contohnya di sini ada tanaman sorghum. Lanjut lagi. Ya, sekarang kita ke tujuan berikutnya. Hai. Jadi teman-teman, kita sedang berada di antara dua lab. Di kanan kita ada apa? Lab kimia. Dan di kiri kita Komputer sama lab fisika. komputer atau fisika ini biasanya disebut dengan peta. Ini juga ada cek buat beberapa unit sama himpunan juga sih. PSTK, LSS, PSTK, UKM sama HMPG. HM. HMPG. Lanjut sebelah kanan kita. Kimia. Ada lab kimia. Lab kimia ini biasa digunakan buat praktikum gitu, kimia organik, kimia dasar. Alatnya sama kayak di Ganesha tapi katanya di sini lebih bagus. Nah, kamu mau masuk vlog? kita udah di GKU 2 nih. Sekarang yuk ikutin terus ya. Ayo. Nah, jadi sekarang kita lagi di GKU 2, di bawahnya di lantai dasar ada kantin. Ya, ada tempat perkuliahan. Bisa juga jadi gedung untuk presentasi kita. Jadi ini fungsinya sih sebenarnya sama aja kayak GKU di TB Ganesha sih. Jadi untuk tempat kuliah umum dan gedung untuk presentasi. Ayo kita lanjut ke GKU 1. Yuk. Oke guys, sekarang kita di depan GKU 1. Sayangnya kita nggak bisa ngeliatin ke dalam soalnya kita sebagai Cakra 16 masih belum GKU 1-nya itu dipakai sama mereka, jadi kita nggak boleh pakai sana. Steril gitu. Bye bye. Oke guys, kita sekarang ada di gedung utama. Nah, ini nih ibarat rektoratnya Nangor. Dan gedung ini dekat sama gerbang menuju Unpad. Oh ya, gedung ini juga mirip kayak gedung sate Pemprov Jabar. Tuh, karena di atasnya sama kayak gedung sate. Nah, gedung ini juga ditempati unit-unit pendukung yang ada di Jatinangor. Let's go guys. Sekarang kita lagi di mana, geng? Kita lagi di asrama. Sekarang kita ada di mana, Din? Di TB1. Nah, TB1 itu buat cowok apa cewek, Din? Buat cowok dong nih. Oh, buat cowok. Nah, jadi di TB1 ini ada 5 lantai. Di setiap kamar itu ada apa, Din? Ada pantry, Hmm. ada balkon. Terus karena dia isinya 2 cowok, ada ranjang 2, ada 2 lemari tidur dan meja belajar. Nah, bener banget. Terus di selasanya itu ada musola seperti TB4. Dan ada 2 kamar mandi 24 jam. See you guys. Halo. Kita di mana, Din, sekarang, Din? Kita lagi di TB2. Jadi TB2 ini khusus buat cewek-cewek yang sekamar itu isi 2. Jadi ada 2 bed cover, ada 2 meja belajar sama 2 lemari. Nah, TB2 ini terdiri dari 5 lantai. Terus ada apa sih keunggulan TB2, Din? Jadi di TB2 itu sendiri nih, di tiap kamar ada balkon buat ngejemur, ada juga pantry buat cuci piring. keren. Terus di lantai paling bawah ada 2 kamar mandi yang 24 jam. Paling segitu aja informasi dari kita. See you. Nah, sekarang kita udah ada di TB3. Di TB3 itu ada apa aja sih? Ada kokesma. Kokesma tuh kayak tempat buat menyediakan makanan ringan. Terus ada kamar mandi juga di bagian bawah. Kamar mandi 24 jam. Terus di setiap kamarnya itu ada
3 bed untuk putri. Terus di setiap kamar itu tersedia kamar mandi. Jadi kamar mandi itu nggak usah keluar dari kamar gitu loh. Benar banget. Halo guys, sekarang kita berada di Selasar. TB4. TB4 ini adalah asrama untuk penghuni para cowok-cowok. Satu kamar itu terdiri dari 3 penghuni, 3 bed, 1 kamar mandi dalam dan ada tempat jemurannya. Setiap gedung di asrama Jatinangor ini terdiri dari 5 lantai. Nah di TB4 juga ada 2 WC yang buka 24 jam non-stop dan 1 musola di lantai 1. Sekian. Wow. Halo guys. Sekarang kita lagi berada di Amphitheater. Amphitheater tuh dipakai buat apa aja sih? Yang pertama itu buat ngumpul-ngumpul. Bisa juga dipakai buat tempat forum. Sayangnya di amphitheater yang di Jatinangor ini nggak sama kayak di Ganesha. Di Ganesha itu ada penerangan dan plus ada atapnya gitu loh. Sedangkan di sini kan outdoor. Itu perbedaannya. Terus amphitheater juga kemarin digunakan sebagai tempat pembukaan Nosjur SITAR. See you. Jadi sekarang kita ada di gedung B dan gedung B itu biasa digunain sama anak program studi kewirausahaan. Jadi, program studi kewirausahaan itu adalah bagian dari Sekolah Bisnis Manajemen. Nah, sekolah bisnis manajemen ITB itu ada 3. Satu di kampus Ganesha, satu di kampus Jatinangor, sama satunya kampus Jakarta. Nah bisa dilihat sendiri kan tempatnya itu so elit. Halo, kita udah berada di gedung C. Di ITB Jatinangor ini kita punya gedung ABCDE nih. Nah, semua konstruksinya itu hampir sama. Nah, di gedung C ini terdapat 10 ruang kuliah dan 3 ruang sekretariat. Dan gedung ini digunakan oleh program studi Rekayasa Pertanian dan Rekayasa Kehutanan Institut Teknologi Bandung. Yaudah yuk, sekarang kita lihat. Saat ini kita udah berada di gedung A. Ya, gedung ini terdiri dari 12 ruang kuliah dan 3 ruang sekretariat. Gedung ini dipakai oleh Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, program studi Teknik dan Pengelolaan Sumber Daya Air. Selain itu juga digunakan oleh program studi Rekayasa Infrastruktur Lingkungan dan program studi Pengelolaan Infrastruktur Air dan Sanitasi. Dah. Gedung ini buat anak-anak jurusan kriya. Letaknya itu sebelah musola. Jadi ini sebelumnya adalah tempat fotokopian, tapi seiring berjalannya waktu, tempat fotokopian ini dialihfungsikan menjadi kantor. Katanya sih kantor untuk FSRD. Jadi itu aja sih. Oke, sekarang di belakang gua ada musola balet. Di depannya itu ada banyak poster ya untuk kegiatan-kegiatan mahasiswa dan kegiatan ibadah. Bisa lihat musolanya lumayan besar dan cukup rapi. Sekian. Nah, sekarang gua ada di depan WC nih. Nah, WC yang sebelah sini itu adalah WC untuk wanita dan WC yang sebelah itu WC untuk pria. Halo geng, kali ini kita berada di gedung D. Nah, gedung D ini terdiri dari 10 ruangan dan 3 ruang sekretariat. Nah, biasanya ini juga dinamakan gedung perkuliahan karena letaknya itu in the middle point of campus ya, jadi di tengah-tengah kampus. Gedung D ini digunakan oleh program studi Arsitektur Landscape di Fakultas SAPPK. Itu aja sih, dadah. Nah, jadi sekarang kita ada di gedung E. Nah, Nita, gedung E ini digunakan untuk apa sih? Biasanya digunakan untuk Fakultas Sekolah Ilmu Teknologi dan Hayati. Jurusannya itu Rekayasa Kehutanan dan Rekayasa Pertanian. Nah, untuk ruangannya ada apa aja, Dan? Nah, di gedung E ini modenya sama dengan mode gedung A, B, C, dan D. Isinya itu ada 10 ruangan dan 3 sekretariat. Oke, sekian. Gedung ITB Korea ini
merupakan gedung kerjasama antara pihak ITB sama Korea dalam hal memberantas cybercrime. Terus gedung ITB Korea ini juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia di dalamnya. Nah, jadi sebenarnya di gedung ITB Korea ini ada apa aja sih? Yuk kita jalan-jalan yuk. Nah, terus Coba sih. yuk. Ya, coba kesini. Ini prasasti dari gedungnya. Prasasti kerjasamanya ditandatangani 27 Februari 2014 oleh Kim Duta Yong Korea Selatan Oh, iya. di Indonesia. Kim Yong San. Sun. Sama Profesor Akmaloka, PhD, Selaku Rector rektor. of ITB. Ya, dan lalalalah. Penjelasannya gitu. Terus gedung ini terdiri dari 3 lantai, kita lihat sendiri. Nah tuh. Oke, kita akan pindah ke gedung selanjutnya. Ya, jadi sekarang kita ada di depan gedung perpustakaan seberangan sama ITB Korea. Oh ya, depan. Guys, kita lagi ada di perpustakaan ITB Jatinangor. Tapi ternyata Wah, jadi Perpustakaan ini dulunya perpustakaan Universitas Wilayah Mukti. Unwim loh kalau disingkat. Ya. Terus gedung ini tuh diskusinya udah lama banget, dari tahun 1993. Gubernurnya aja saat itu Gubernur Jabar namanya Muhammad Yogi. Ya. Jadi sebenarnya gedung ini tuh bekas dulu, yang dulu. Nah, terus sekarang di dalam sini tuh karena milik ITB, kayak udah banyak koleksi buku-bukunya juga. Mungkin kalau mahasiswa butuh studi atau pengen belajar lebih dalam, bisa di sini. yang bikin menarik lagi nih, di tempat perpus kayak gini ada nyempil nih satu ATM. Iya, kita baru tahu ada AT. Jarang-jarang loh ada Sekarang banget baru tahu. Jahat banget sih. Iya, kayak gitu. ada di gedung serbaguna di kampus ITB Jatinangor. Singkatannya GSG. Iya. Letaknya persis di depan asrama. Penasaran kan di dalamnya ada apa? Kita lihat yuk. Jadi di dalamnya itu ada ya, jadi tadi kita habis dari GSG kan, udah lihat di dalamnya tuh biasa suka dipakai latihan sama anak-anak MPW gitu. Terus bisa juga dipakai buat kegiatan lain. asal minta izin dulu. Harus dapat izin dari Pihak ITB Jatinangor. Ya. Dari LK. Ya. Kemarin juga sempat dipakai buat daftar ulang, daftar SNMPTN. Jadi ini namanya serbaguna tuh, jadi dipakai apa aja bisa. Jadi kayaknya jalan-jalan ke sini Menyenangkan. Yeay, ITB masih luas banget. Iya. Itu masih Oke, see you. Dadah. Halo teman-teman, balik lagi sama aku. Dan kita sekarang ada di Situ 1. view-nya apa? Situ 1. Jelasin dong nih apa aja nih di sini. Di sini nggak boleh berenang sama mancing. Ada tulisannya tuh di sana. Oh, bisa dilihat di sana warna kuning. Tapi nggak kelihatan nih. Terus apa lagi nih? Di sini tuh kayaknya enak banget ya buat tempat-tempat nongkrong gitu. Iya bener buat galau. Tapi kalau malam-malam, waduh, gelap banget di sini kayaknya. Banyak setannya. Dan di sini di belakang ada, wah bagus tuh. Bagus, Ada tempat apa nggak tahu, belum dijarak sama kita. Dan di situ ada, bagus lah kalau dari sini lah. Udah kayak dataran tinggi gitu ya. Ya udah, Biar juga kayaknya. sampai ketemu ya di tempat selanjutnya. Dadah. Halo guys, balik lagi sama kita. Terus sekarang kita lagi ngelanjutin jalan kita dari Bendungan. Sekarang tadi kita ada di mana nih teman-teman? Di sini ada apa aja sih? Panjang banget. Tuh di situ sampai ujung sana. Nah, sampai gerbang utama gitulah. Terus apa lagi nih Dok di sini Dok? Ada Tempat apa banyak nih? pohon-pohon yang dikelola oleh Rekayasa Kehutanan ITB. Jadi bisa teman-teman lihat di sana. Di mana? Di sana. Oh, di sini teman-teman. Come on, baby. Nih, di pohon ini ada bukti gitu Ada tulisan-tulisan gitu. tentang pohon-pohonnya gitu, identitasnya lah. Tanya Itu di mana? Di mana? No, di situ. di situ ada lahan pertanian yang dikelola Oh. sama ITB. Kayaknya dipakai juga buat rekayasa pertanian. Oh, mungkin sampai situ aja ya guys. Sampai ketemu di episode lainnya. Ya, sekarang kita lagi
jogging track dan lapangan bola ITB Jatinangor. letaknya di mana sini? jalan asrama. Nah, ini latihan lari, latihan olahraga di sini gitu. Terus dipakai juga buat anak-anak ITB football, suka latihan juga, latihan bola di sini yang cabangnya di Jatinangor gitu. Terus Dan gitu, selain dipakai buat olahraga, kita juga bisa cuci mata karena pemandangannya di belakangnya gunung. Menara ini adalah salah satu benda bersejarah peninggalan Belanda. Menara ini dibangun untuk keperluan perkebunan karet di masa yang itu. 14 kemarin menara ini diserahkan oleh Gubernur Jawa Barat kepada pihak ITB. Jadi sekarang menara ini jadi punya ITB. Menara ini letaknya ada di sebelah timur kampus ITB Jatinangor. Tempat ini dijadikan sebagai taman loji. Ada menara rumah Jepang. Ini ada namanya rumah Jepang. Ini model-model rumah tradisional Jepang yang bahannya dari kayu, dibangun tahun 2013. Ini rumahnya Doraemon ya guys. Coba cek dalamnya. Up in a painted cup, I will pour my love from a cloud above. So bright I can see the lights, taking you up and above the blue sky. Tastes good to be drinking all of the honey sweet brew of ours. Up in a painted cup, right in the sky like a firefly. Like a firefly. I believe